Selamat pagi, Jemaat Immanuel. Kembali lagi dalam program Berkat Pagi. Mari pagi hari ini, sebelum kita beraktivitas, kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan merenungkannya. Kita mau buka di dalam kitab Kejadian, kita sudah sampai di pasal yang ke-33. Pagi ini kita akan bahas sedikit. Kita buka ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Mari kita akan baca bersama-sama. Kejadian 33 ayat 1 sampai yang keempat. Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel, serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Ayat yang ketiga, dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Ayat keempat, tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Puji Tuhan. Saudara, konteks dari cerita ini kita bisa balik ke Kejadian dimulai dari pasal yang ke-25, di mana Esau dan Yakub adalah anak Ishak dan Ribka. Highlight dari kejadian dari cerita mereka berdua adalah pada saat Esau yang adalah kakaknya dari Yakub menjual hak kesulungannya kepada Yakub hanya demi semangkuk kacang merah. Dan setelah itu juga Yakub adiknya berani untuk menipu Ishak bapaknya demi mencuri hak sulung Esau kakaknya. Dengan cara apa? Dengan cara ia menyamar sebagai Esau. Dan saat itu mengetahui hal tersebut, Esau menjadi sangat marah dengan Yakub, bahkan ia berencana untuk membunuh Yakub. Akhirnya Yakub lari ke rumah Laban, dan 20 tahun setelah kejadian tersebut sampailah kita pada pasal yang ayat yang barusan kita baca, di pasal 33 ayat pertama sampai keempat. Kita lihat tadi di mana ayat dimulai dengan Esau datang bersama-sama dengan 400 orang-orangnya mendatangi Yakub. Yakub saat itu merupakan pertama kali bertemu dengan Esau selama 20 tahun. Semenjak konflik di antara mereka. Dan pada saat ini Yakub merasa sangat takut, masih takut terhadap Esau karena Yakub tahu ia bersalah dan Esau berhak marah kepadanya. Namun setelah akhirnya mereka berjumpa di pertemuan ini, di ayat yang ketiga dan keempat tadi kita sudah baca, Yakub bersujud sebanyak 7 kali dan Esau kakaknya berlari menghampiri Yakub bukan untuk membunuhnya namun untuk memeluknya. Esau mengampuni Yakub dan sebaliknya Yakub juga mau berdamai dengan Esau kakaknya. Apa yang terjadi di sini saudara? Bukan hanya ada pengampunan namun juga ada rekonsiliasi di sini. Apa bedanya pengampunan dengan rekonsiliasi? Kalau pengampunan itu merupakan bagian kita, bagian saya memaafkan orang yang bersalah kepada saya. Namun hanya berhenti sampai di situ. Sedangkan rekonsiliasi, kalau saya ambil dari KBBI, adalah pengampunan yang dilanjutkan dengan adanya proses pemulihan hubungan yang tadinya sudah rusak, akhirnya menjadi baik kembali atas dasar kedua pihak tersebut. Bagaikan membangun jembatan baru yang sudah roboh sehingga dapat kembali terhubung. Yang kita lihat antara Yakub dan Esau bukanlah hanya pengampunan yang terjadi di situ, tapi adanya rekonsiliasi di antara keduanya. Saudara, menarik sekali jika kita melihat dari sisi Esau, orang yang merasakan kekecewaan, sakit hati, yang tadinya sudah ada niat untuk membunuh saking dia sakit hatinya terhadap adiknya sendiri. Namun justru dari Esau lah yang terlebih dahulu menghampiri Yakub, adiknya, untuk menyatakan pengampunan. Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Bahwa adanya perubahan hati yang cukup drastis terhadap Esau.
Saya yakin dan percaya hal ini dipengaruhi oleh campur tangan Allah di dalam kehidupannya Esau. Selama 20 tahun setelah konflik, 20 tahun membentuk Esau, ada campur tangan Allah di dalam kehidupan Esau. Karena saya percaya saudara, tidak ada satu orang pun manusia yang bisa mengampuni orang lain dan mau berrekonsiliasi kalau bukan karena ada Roh Kudus dalam hidupnya dan kalau bukan karena ada kasih Bapa di dalam hatinya. Orang yang tidak pernah disentuh oleh kasih Yesus itu akan sulit sekali bisa mengampuni dan melakukan rekonsiliasi terhadap orang yang bersalah kepadanya. Sebagai anak Tuhan, pagi hari ini kita mau belajar bahwa kita di dalam hidup ini, walaupun kita anak Tuhan, kita akan selalu mengalami yang namanya kekecewaan dan sakit hati. Hal ini tidak bisa kita hindari. Jadi merupakan tantangan bagi setiap kita. Apakah pagi hari ini firman Tuhan menyatakan kepada kita, apakah kita mau mengampuni atau mau membiarkan diri kita tenggelam di dalam kepahitan? Kenapa firman Tuhan katakan kita harus mengampuni, saudara? Di dalam perjanjian baru bahkan dikatakan di situ berapa kali kita harus mengampuni, tidak terbatas. Karena kita sudah terlebih dahulu diampuni. Sadarkah kita kalau kita sudah lebih dulu dikasihi sebegitunya oleh Tuhan? Sampai Ia mengampuni segala dosa-dosa kita sebesar apapun itu. Tuhan menerima kita. Tuhan mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita. Kita perlu sadar mengapa kita harus mengampuni dan kita juga mau berrekonsiliasi dengan orang yang bersalah kepada kita. Karena kita sudah terlebih dahulu diampuni oleh Tuhan. Saat ini hidup kita sebagai anak Tuhan hasil dari pengampunan. Hasil dari kasih karunia Allah yang kita terima secara cuma-cuma di dalam kehidupan kita. Jadi akan sangat keterlaluan sekali jika kita yang sudah menerima pengampunan dengan cuma-cuma, bahkan Allah melakukan rekonsiliasi atas inisiatifnya sendiri, Ia datang ke dunia ini memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Namun pada saat kita disakiti, justru kita sendiri tidak mau melepaskan pengampunan dan melakukan rekonsiliasi kepada orang yang sebegitu menyakiti kita. Sangat disayangkan sekali. Namun, kalau kita mau belajar firman Tuhan, sungguh serius konsekuensinya dari setiap kita yang menolak atau tidak mau mengampuni orang lain. Kalau kita baca di dalam Matius pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-14 sampai ke-15. Saya bacakan, di situ dikatakan bahwa karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Menyimpan kepahitan atau tidak mau melepaskan pengampunan sama saja dengan menimbun sampah busuk di dalam hidup kita. Yang rugi bukanlah orang yang menyakiti kita, bukanlah orang yang menyakiti saudara, tapi yang rugi adalah kita sendiri. Karena kita sendiri yang mau menyimpan sampah busuk di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, pengampunan itu selalu dianggap serius oleh Tuhan. Tuhan menuntut, saya mau katakan Tuhan menuntut setiap kita yang sedang menerima kasih karunia-Nya untuk harus mau mengampuni orang lain. Tuhan mau kita sebagai anak-anak-Nya tidak hidup di dalam kepahitan yang akan merusak dan mematikan diri kita sendiri. Hidup seperti ini bukanlah kehendak Allah bagi setiap kehidupan saya dan saudara. Tapi saudara, Tuhan itu sungguh baik. Dia tahu bahwa kita tidak mampu, makanya Dia sendiri yang akan memampukan kita untuk kita bisa mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Bagaimana caranya? Ada dua cara yang saya catat di sini. Yang pertama, mari kita mau terima cinta Tuhan di dalam hati kita. Karena Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya dan kasih-Nya tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kita. Hanya orang-orang yang sudah mengalami kasih Tuhan secara pribadi di dalam hidupnya, itulah orang-orang yang sanggup untuk mengampuni orang yang bersalah sebegitunya
kepadanya. Oleh sebab itu, mari kita mau belajar. Kita belajar untuk menerima cinta Tuhan, berdoa, Tuhan sentuh lagi hatiku. Tuhan sentuh lagi setiap kehidupanku. Biar kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan kita supaya kita bisa merasakan kembali kasih-Nya yang begitu luar biasa sehingga itu bisa mengobati kesakit hatian kita. Dan yang kedua, mari kita mau menerima Roh Kudus di dalam hidup kita. Bukan hanya menerima, tapi kita minta Roh Kudus memimpin hidup kita setiap hari. Sehingga apa saudara? Sehingga ke-9 buah roh itu bisa bertumbuh di dalam hidup kita. Bisa bertumbuh di dalam hati kita sehingga kita jadi mampu untuk kita bisa mengampuni dan merekonsiliasi kepada orang yang bersalah kepada kita. Kita tidak mampu sendiri. Dengan kekuatan kita sendiri sebagai manusia, kita tidak akan mampu. Tapi dengan Tuhan memberikan, kita merasakan kasih Tuhan. Dengan kita meminta Roh Kudus memimpin hidup kita, saya yakin dan percaya kita semua, saya dan saudara bisa dimampukan untuk mengampuni dan rekonsiliasi terhadap orang yang bersalah kepada kita. Kalau pagi ini di antara saudara ada yang masih bergumul dengan kepahitan, sulit untuk melepaskan pengampunan, saudara, Allah mengasihi saudara. Ia mau saudara terbebas dari segala sampah busuk yang tertimbun di dalam hidupmu. Mari minta Tuhan membuka hati saudara untuk kasih-Nya yang besar mengalir dahsyat di dalam hidup saudara. Terima Roh Kudus bekerja dan memimpin hidup saudara supaya saudara memiliki damai sejahtera dan dimampukan untuk mengampuni yang bersalah kepada saudara. Bahkan ada rekonsiliasi di dalamnya. Pagi hari ini firman Tuhan dengan sangat keras menuntut kepada setiap kita, mari mengampuni dan lakukanlah rekonsiliasi. Bukan hanya stop di pengampunan saja, tapi mari perbaiki hubungan di antara kita dengan orang yang bersalah dengan kita. Bangun kembali hubungan yang baik. Itulah yang Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Biar ini menjadi teguran bagi setiap kita. Dan biarlah kita mau melakukan firman Tuhan itu di dalam setiap kehidupan kita. Immanuel, Allah beserta kita.